ibu dari dua anak kami, seorang yang unik, yang berani memutuskan menikah dengan saya, meski cara kerja saya, cara bermusik saya, cara mengaktualisasi musik saya itu tidak seperti cara kerja yang kebanyakan. Seorang menteri keuangan yang baik, yang bisa menata apa yang tidak bisa saya tata. Begitu. Julius Panon Pratomo, panggil Ius atau Yus. Dia suami saya, berarti sama juga dia ayah dari 2 orang anak kami berdua. Lalu dia seorang seniman, dia pekerja yang tekun, disiplin, walaupun kadang buat dirinya juga kurang disiplin ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Bersama Nafsi Gira, bicara cinta. Mas Yus, kita kenal udah hampir setahun ya Mas? Kok hampir? Lebih. Lebih. Mana kado anniversary? Besok ya. Mas, aku dulu tuh kalau mau nyebut Nafsi Gira tuh susah banget. Jadi kadang-kadang nyebutnya tuh Nafis Gira, Nafs Gira, dan akhirnya baru setelah itu tahu kalau itu ternyata disebutnya Nafsi Gira. Apa sih Mas itu? Itu nama yang saya pilih untuk memberi bingkai pada aktivitas musik saya. Bagaimana musik menjadi sarana untuk aktualisasi diri, untuk memberi bekal pada diri agar bisa hadir di masyarakat. Entah masyarakat itu komunitas seperti gereja atau di kampung. Bermula dari sanggar, supaya ada banyak anak yang bisa bernyanyi, bisa bermain musik, lalu bisa melayani di gereja, bisa hadir di acara 17 Agustus, belajar sesuatu dari spiritualitas gereja, dari syair-syair, dan juga bagaimana lagu-lagu daerah atau lagu-lagu nasional itu berusaha membangun sesuatu di dalam diri. Lalu selain itu, karena saya suka otak-atik not, bikin aransemen, dan saya suka dengan musik-musik akustik atau orang yang bilang klasik, itu lalu kemudian saya ramu bagaimana untuk bisa bikin musik iringan di gereja. Jadi gereja tidak hanya diiringi dengan organ saja, soal keterlibatan aktif di gereja. Lalu ada teman-teman yang amatiran, ada teman-teman yang profesional. Dari situ kami melayani beragam ekaristi di beberapa tempat di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Bali. Pada masa pandemi, semua kegiatan Nafsi Kira berhenti, lockdown. Yang tersisa di meja adalah lagu-lagu requiem yang tidak bisa kemana-mana. Lalu kemudian hadirlah Esa. Teks-teks itu yang dirasa dia menguatkan perjalanan hidupnya, itu didorong untuk diterbitkan. Lalu kamu mulai mengetik, menjadikannya sebagai buku, dan ada tali kasih dari teman-teman di Solo yang waktu itu membuat kegiatan tetapi tidak jadi. Itu yang dijadikan modal awal untuk membuat buku dan kemudian rekaman. Begitu. Lalu ketika saya merasa saya tidak punya partner dalam mengelola bagaimana aktivitas musik, lagu itu seperti yang saya bayangkan untuk mencerahkan, lalu saya meminta Esa untuk menata itu semua. Begitu. Jadi Esa itu siapa Mas? Esa itu manajer saya, partner saya, manajer Nafsi Kira. Cakep gak orangnya? Cakep gak? Cakep bu. Lalu dia bisa menjadi teman buat Elis, jadi bule untuk diri Dori, bersama juga dengan teman-temannya, menjadi bagian dari keluarga kami. Keluarga Mbak Elis kenal gak sama Esa? Kenal. Adik ketemu gede. Ketemu gede, ya
Mungkin karena saya itu anak bungsu ya. Saya anak bungsu. eh Biasanya anak bungsu kan paling diuyel-uyel, tersia-siakan. Jadilah senang punya adik. Mungkin bisa bisa nguyel-nguyel juga. Ya, Esa itu saya anggap sebagai adik sih. Adik eh adik ya jadi teman-teman anak-anak, jadi bulenya anak-anak, jadi teman mojok yang sering dicemburuin. Siapa yang cemburu? Yang ngomong Padahal aku pengennya tuh bukan dianggap adik, Mbak. apa? Anak supaya dapat warisan. Nggak punya apa-apa. Punya nafsi gira. Oh ya, lah itu foundernya di sana. Oke Mas, Mbak. Perjalanan nafsi gira sampai sini ya, sampai sekarang. Dulu tanpa saya, kemudian sekarang dengan saya. Tentu ada adaptasi, tentu ada perubahan. Dan sependek yang saya tahu, perubahan itu pasti berat di awal. Mungkin Anda berdua juga mengalami. Perubahan. Kalau saya rasakan itu pola kerja aja. Saya biasa santai-santai, punya ritme yang panjang, lalu kini harus tek 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 tek, tek. Pada saatnya tek 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 ketika membuat sesuatu. Apalagi ya? Ya itu saja. Cuman gitu. Ya. Nggak ada senengnya gitu. Oh, lah itu ya seneng. Oh seneng. Kita kok nelongso banget ngono gitu. Bagaimana keluar dari katup-katup nyaman yang sebenarnya kemudian sepertinya musik itu hanya sebagai sebuah kelangenan itu kan, eh, ketemu partner di mana itu lalu akhirnya bisa bisa hadir bagi banyak orang karya itu sendiri, lepas dari apakah kemudian ya itu kayak lagu itu kayak barang antik di sini tuh mau kelihatan atau tidak gitu kan. Lalu kemudian ini bagaimana dikeluarkan ke sini itu kan sesuatu yang butuh effort, butuh daya upaya. Jadi perubahan itu cuman ada di dirimu. Kaitannya dengan nafsu gira, Iya. dengan teman-teman juga mereka lebih semangat. Tentu ada beberapa ada orang merasa bahwa eh, mungkin mereka nggak nyaman atau apa ya, saya juga nggak tahu, dalam arti bahwa kemudian seleksi alam siapa yang bisa di era seperti ini lalu dengan prokes memilih berkegiatan dengan berbekal sebuah keyakinan bahwa yang kita upayakan itu baik, lalu juga yang secara fisik apa yang ditentukan oleh pemerintah seperti prosedur kesehatan kita patuhi, itu ternyata juga susah. Jadi masih banyak teman yang karena tatanan yang dia hidupkan dalam keluarganya, dalam dirinya itu belum bisa ikut terlibat gitu. Oke. Ini dari sisi teknis pekerjaan berarti Iya. Mas. Nah mungkin Mbak Elis nih. Sependek yang aku tahu lagi nih. Karena aku manajernya ya kan. 3 kali Nafsi Gira bikin konser di Solo. Setelah rekaman dan lain sebagainya juga Mas Yus banyak kemudian memulai aktivitas di Solo. Karena kebetulan support system Nafsi Gira itu kebanyakan dari Solo. Karena saya orang Solo. Apa tuh Mbak? Ada nggak yang berubah gitu? Atau itu tadi yang saya katakan bahwa Nafsi Gira sampai sini tentu ada perubahannya gitu kan. Perubahan yang positif yang sekarang dicapai Nafsi Gira. Dan setiap perubahan itu pasti ada sesuatu yang berat di awal. Ada nggak sih yang berat gitu? Lebih ke waktu ya. Jadi
kayak ABG nih, LDR. Si Kehadiran LDR. maksudnya. Iya, Oh. waktu kehadiran gitu kan, intensitas untuk keluarga kan jadi berkurang. Tapi ya dunia sekarang teknologi canggih, bisa WhatsApp call, bisa kalau mau Zoom bareng-bareng rame-rame juga bisa, ya itu masih bisa dianulir lah. Jadi komunikasi masih bisa lewat itu. Dianulir apa disiasati? Oh, dianulir itu apa artinya? Dihilangkan. Oh, dianulir. Oh, disiasati. Ya, mungkin lebih tepatnya istilah-istilah gitu saya agak Hati-hati nggak Mbak, paham. kita ngobrol sama ahli bahasa. Oh iya ya, lupa saya. Orang bahasa dia. Kadang-kadang ketika ada kendaraan dari Elis ke Solo, kirim di Solo, Elis bisa ketika luang dia bisa main ke Solo. Ketika Elis harus piket di hotel, itu ketika tidak harus menginap atau pulang malam, kami bisa minta tolong teman dari Solo untuk menemani dari di rumah. Lalu dari situ kami juga belajar bagaimana dalam masa-masa bertumbuh mereka itu yang dibutuhkan ketika kami melihat anak-anak lain. Oh, ini butuh kertas ditulisin, gimana nanti diri belajar membaca, mulai dari misalnya pipi dan segala macam gitulah. Lalu bisa jadi dengan teman-teman itu bisa ngobrol bagaimana menemani seorang anak. Jadi bisa disimpulin bahwa meskipun berat karena kemudian ada waktu yang berkurang, zona nyaman yang diacak-acak gitu kan, karena jadi harus Dibuka. dibuka. Acak-acak. Kalau acak-acak itu kayaknya sesuatu yang Negatif. Iya. Oke, berarti zona nyaman yang dibuka. Tapi kok masih sering telat ya kalau dikasih deadline lagu? Ya itu kayaknya waktu Tuhan yang mengatur tuh. Karena saya tuh kan bukan pencipta lagu saya nggak pernah sekolah musik. Saya hanya suka, lalu dari kesukaan itu apa yang bisa saya berikan. Lalu ketika pada masanya lagu itu hadir dalam hidup saya juga saya nggak merancang. Jadi ya bisa 5 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 hari, itu nggak tahu mengapa begitu. Oke. Kecuali kalau bikin aransemen itu seperti olahraga aja, maksudnya olahraga otak. Zzzz ya. Iya. Bagi saya pasangan ini tuh unik ya, karena nggak seperti pasangan pada umumnya gitu. Jadi kalau pasangan Orang umum. jangan nggak umum. Kalau pasangan pada umumnya itu mereka akan ribet banget, misalnya ada orang baru datang di rumah, mereka tuh enggak gitu. Jadi ada hal yang menarik yang bisa saya pelajari dari rumah itu, dan banyak sekali yang kemudian saya tulis sebetulnya di Instagram saya @treswarania, bisa dicek, di follow. Saya belajar satu hal yang cukup sederhana, bahwa bagaimana kita memberi dari segala ruang keterbatasan. Dari apa yang kita miliki yang sangat terbatas, tetapi kita masih tetap bisa memberi. Itu saya belajar dari rumah mereka gitu. Dan saya ini yang katakanlah seperti ini gitu loh, itu diberi ruang oleh mereka untuk ada di tengah-tengah. Dan kalau saya sering bercanda sama Mbak Elis tuh, saya nyempil layaknya orang ketiga. Tapi ya beginilah kami gitu loh. Nah itu berangkat dari pola pembangun Nyempil tuh. di tengah-tengah. Ini kan harusnya loh ya, ini mungkin saya di sini gitu. Terus Mbak Elis sama Mas Yus tuh jajaran. Gitu kan harusnya loh. Yeah. Cuma saya nggak ngerti nih kok di set seperti ini gitu loh. Ini gelas udah kembaran. Saya beda sendiri. Tapi kok saya yang di tengah gitu kan. Nggak ngerti Mas. Mungkin aku balancing. Lalu ketika saya mulai tinggal di rumah Mas Yus per tanggal 1 Maret tahun 2020, karena saya harus berobat di Jogja waktu itu, dan situasi pandemi yang cukup kacau, sehingga akhirnya saya memang harus memilih nih, stay di Jogja atau mau bolak-balik gitu kan. Sementara mau naik mobil sendiri, mobil juga udah nggak ada. Tenaga untuk nyupir juga udah berkurang sangat gitu, dan naik kereta nggak berani.
Nah dengan tinggal di rumah itulah kemudian saya melihat lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Sampai ketika keluarga besar saya itu bertanya ke saya kan, emang gak masalahkah kamu tuh tinggal di sana? Gitu. Bagaimanapun mereka itu suami istri. Bahwa kamu perempuan dan kamu temannya Mas Yus. Itu orang tua saya sendiri yang menanyakan. Dan tante saya, Dr. Katarina Iswati yang cantik itu, Cantik. love you, itu juga ngomong hal yang sama gitu. Lalu ketika saya katakan ke Mas Yus, jawaban Mas Yus begini, bahwa ketika ada orang datang lalu minta tolong, lalu kemudian kita menolong, itu sebetulnya bukan orang itu yang ditolong, sorry. Jadi misalnya nih Esa datang ke Nuwun, tok Mas Yus gitu, mau minta tolong, minjem duit Mas gitu. Nggak punya. Oh nggak punya. Itu menurut Mas Yus itu bukan Mas Yus nolongin saya, tapi justru Mas Yus menolong dirinya sendiri, atau justru saya yang menolong Mas Yus untuk menjadi rela, untuk menjadi ikhlas. Begitu ya Mas, benar bahasanya. Nah itu menarik gitu. Untuk keluar dari Itu menarik. Dan kemudian ketika saya kaitkan dengan story WA-nya Mas Yus dari awal pertama kali saya kenal, itu adalah celebration of life sharing. Nampaknya sih Mas itu ada kaitannya. Tapi lebih jelasnya mungkin Mbak Elis Mas Yus bisa cerita bagaimana sih gitu loh. Kok bisa seasik ini gitu. Karena kalau misalnya ini saya hadir di keluarga yang lain, mungkin udah talak tilu. salah. Salah. Talak, Oh, Talak. cerai Mas. walah. Ditalak. Kok Tok, salah? tok, tok. Lapar, Pak. Ladies first. Oh, ladies first. Celebration itu bukan salah satu, itu tema pada saat kami menikah ya. Jadi berawal dari pengalaman hidup sebenarnya. Kalau saya pribadi dulu waktu saya kecil kan saya nomaden ikut orang tua dinas. Nah di situ kan untuk mengenal tetangga atau teman untuk menjadi lebih dekat itu kemungkinan kecil ya, karena intensitasnya tuh sangat singkat, paling 2 tahun 3 tahun sekali saya ikut pindah. Nah pada saat itu saya pernah menemukan beberapa keluarga yang menurut saya hangat. Jadi ya gampangnya kalau saya main ke rumah, main ke tempat ke rumah itu, saya bisa masuk sampai rumah, main di dalam kamar, blok-blok rumah. Tapi mereka nyaman-nyaman aja gitu loh, welcome. Misalnya udah siang, udah makan belum? Belum. Yuk, ayo makan bareng. Terus kalau udah sore, apa mau mandi di sini? Oh, kalau mau mandi ya udah mandi aja. Nah, dari situ saya belajar ini keluarga yang hangat gitu loh. Jadi keluarga yang hangat itu nggak hanya hangat untuk keluarga sendiri, tapi bisa hangat untuk keluar. Dan itu akan terasa lebih hangat. Maksudnya kehangatan itu mungkin akan lebih nyaman, lebih enak jika orang lain juga bisa merasakan bahwa keluarga itu hangat. Jadi ya berawal dari itu, kalau saya pribadi ya salah satunya kalau pada saat kami membangun rumah itu sangat minim sekat. Jadi bisa dibilang los. Nggak ada sekat tembok ya, tembok hanya tembok kamar tidur, tembok kamar mandi, sisanya los. Ya kami berharap yaitu pada saat ada teman atau ada siapa saja yang mau berkumpul silahkan gitu sih. Jadi dari situ itu juga pada saat pas kami merencanakan persiapan untuk pernikahan, kami mengajak semua teman ya, mungkin yang kami kenal hanya sebagian, tapi teman itu juga mengajak yang lain. Ya kami jadi senang, maksudnya kan kami jadi tambah teman, jadi tambah kenalan. Jadi ya bisa kumpul-kumpul bareng, lebih rame lah, lebih nyaman daripada senang-senang sendiri ya. Tepatnya nggak enak ya dibajang berdua di pelaminan gitu ya. Lalu ketika itu teman-teman komunitas Nafsi Gira, teman-teman yang sering main musik bareng itu, tidak harus pakai judul komunitas atau Nafsi Gira itu, lama tidak pentas. Lalu kemudian itu menjadi ruang bagi mereka gitu ya. Dan nggak tahu kenapa gitu, teks apa itu bacaannya tuh berbagi roti ya. Berbagi roti. Penggandaan roti itu diawali dari hanya 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Nah itu ya sesuatu yang sangat sedikit ya,
lagi kemudian diaturkan dan membiarkan Tuhan sendiri ikut berproses di situ, lalu itu bisa cukup untuk banyak orang gitu. Lalu kemudian yang kami alami itu ya at least bercerita tentang membangun rumah. Ketika kami mencari kontrakan itu ya, bagaimana kontrakan itu yang gede, yang lebar, lalu kemudian teman-teman bisa berkumpul belajar di situ. Ya, lebih ke situ, bagaimana ya hidup adalah sesuatu anugerah yang senantiasa jadi lebih hidup ketika dibagikan, ketika di-sharingkan, bukan ketika ditutupkan atau membangun katup. Lalu teman saya ya adalah teman keluarga, temannya Elis, temannya Diridori. Ketika Tulan kemana itu ya bagaimana itu menjadi satu bagian keluarga. Dan banyak hal yang kami justru terima kelimpahan dari sana. Seperti misalnya ya rumah itu juga ada banyak teman yang membantu merancang dan segala macam itu ya adalah bagian dari situ. Begitu. Boleh es. Iya Bapak. Kayak nih diri. Jadi termasuk menampung saya di rumah itu jadi bagian dari tindakan nyata, celebration of life sharing, atau karena ibah. Kasihan banget sih nih bocah nggak punya rumah di Jogja. Menampung kayak panti asuhan aja. Jadi apa dong? Ya nggak tahu apa sebutannya lah. Tapi ketika kita main ke Solo gitu ya, bilang siapa misalnya titip esa loh, kok titip? Memangnya apa sih dititip ke atau apa? Jadi nggak tahu terminologinya ya. Pokoknya ya begitu saja, sederhana saja. Dilakoni ngarti rumus ke piye gitu. Oke. Ya. Oke. The last one. Asik, udah mau selesai keringetan gitu. Karena nggak biasa ngobrol begini. AC mau apa? AC. Angin cendela. Oke. Ya. Cinta. Dia gini aja deh pertanyaanku. Mas Yus ini kan lagunya banyak kan tentang kematian nih. Ya kan? Orang saya datang pertama aja juga seolah-olah disiapin kalau saya tuh mau mati gitu kan. Nah, tapi ternyata semakin saya kenal, saya sih yakin kalau Mas Yus itu punya cinta, Mbak. Tentu Mbak Elis pasti juga lebih yakin. Jadi deskripsi cinta menurut seorang komposer, bukan komposter, arranger, Julius Panon Pratomo, apa tuh? Cinta. Beraca? Cinta adalah berbagi hidup. Tidak apa-apa yang dipunya, termasuk apa-apa yang kurang di situ, tidak untuk dinikmati atau diratapi sendiri, tetapi bagaimana itu menjadi lebih meriah, menjadi sebuah perayaan ketika berbagi. Jadi cinta adalah berbagi hidup. Ya. Berbagi hidup. Berbagi duit nggak Mas? Kalau ada, mari. Kayaknya aku materi banget ya Mas ya. Dari tadi duit terus. Aduh, biasa. Tapi kayaknya kamu pernah berbagi duit juga ya? Sama Nafsi Gira? Iya. Enggak lah. Aku yang dikasih duit sama Nafsi Gira. Kapan? Mencintai seorang Julius Panon Pratomo. Kalau menurut hemat saya, berat. Sebagai manajernya Mas Yus ya, mungkin sekarang ini waktunya kan lebih banyak sama aku nih Mbak. Hampir 24 jam saya bisa sama Mas Yus. Ngurusin rambutnya juga, yang gitu. Jadi gimana tuh Mbak? Karena saya sendiri jujur nih ya. Sebagai manajer itu juga berat gitu nemenin Mas Yus tuh kadang-kadang.
Nah ini sebagai persepsi Mas Yus dari seorang istri, itu bagaimana nih? Bagaimana Mbak Elis bisa tetap mencintai Mas Yus di tengah banyak hal-hal yang saat ini sedang Mas Yus upayakan? Salah satunya di nafsi gira yang jelas dan utama pasti itu adalah ketika Mas Yus nulis itu kan blast, nggak bisa diganggu. Lalu padahal Mbak Elis ini kerja, pulang kerja juga pasti capek, masih ada anak 2 dan lain sebagainya. Gimana tuh Mbak mengatasi itu gitu? Ya, kalau kalau saya sih maksudnya mencintai itu kan nggak hanya sayang-sayangan, mesra-mesraan gitu kan. Tapi kan juga memberi ruang, ruang untuk ruang untuk aktualisasi dengan ya kan tadi bahwa dia seorang seniman yang menurut dia caranya itu tidak umum. Nah, yang salah satunya tadi sudah disebut sama Mbak Esa itu kalau Mbak boleh Tadi katanya kalau untuk menulis itu tidak boleh diganggu ya. Yaitu saya memberi ruang dia untuk memberi ruang untuk bisa hening. Nah, untuk ya jadi lebih ke intinya, lebih ke memberi apa yang dibutuhkan, dan toh maksudnya kami jadi saling melengkapi. Kalau misalnya malam kan dia lebih konsen untuk nulis, nanti kalau pagi ganti ya, kalau saya kerja dia yang ngurus rumah, entah itu nyiapin makan buat anak-anak, antar anak-anak, mandiin anak-anak atau ngajarin anak-anak waktu siang gitu ya. Jadi saling lah akhirnya gitu kan. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan, ahli simpul ya. ya saya dulu pramuka, siaga doang. Aduh, duduknya maju dulu Hah? Jadi kalau bisa disimpulin nih, Ya bagi saya juga dunia dia tidak saya bisa mengerti, ngitung-ngitung duit apa-apa gitu. loh, gimana sih Mas tadi bilangnya piket? Saya pikir satpam loh. Tadi bilang katanya kalau piket malam ditungguin teman-teman Solo. Piket itu ini apa bahasanya diri, kosakatanya diri. Oh, jadi ingat saya tentang kosakata tuh. Nafsi gira itu saya ambil dari kosakata Muslim, artinya pencerahan. Misalnya dia cerita, iya aku PNL ini, ya saya dengerin, oh iya gitu. Terus kalau pas tanggal-tanggal gini, pilih PNL, dia akan ya oke, gitu. Ya. Jadi banyak hal tidak saya ketahui, kerepotannya tidak saya mengerti. Yaitu juga dari bagian yang berbagi itu, karena beda dunia. Tetapi yang menarik yaitu bagaimana hal yang saya kurang dia punya, hal yang dia kurang saya punya. Kalau hal yang kurang saya ada, dia hal yang kurang ada, itu banyak. Lumrah ya Mas. Oke. Thanks Mas, Mbak. Thanks Zulesa. Sami-sami. Nggak usah nyanyi. Hah? Give thanks. Lagu lawas Mas. Aku punya lagu thanks yang bagus. Apa? Terima kasihku karena cintamu. Itu top. Oh iya. Terima kasih Mas Yus, terima kasih Mbak Elis sudah Sama-sama. mau berbagi Give cerita. Hama-hama. Berbagi cerita, berbagi cinta dengan semua sahabat Nafsi Gira, dan terkhusus berbagi rumah, berbagi peran, berbagi anak-anak, berbagi suami, berbagi istri dengan saya. Episode kali ini ketika Mas Yus dan Mbak Elis bicara tentang cinta, itu sekaligus menutup rangkaian Nafsi Gira bicara cinta. Dari hari pertama, episode pertama itu kita sama-sama mendengar dan mungkin bisa belajar bagaimana kisah seorang yang lebih banyak sendiri tetapi tetap mencintai di tengah banyak sekali keterbatasannya. Lalu di kisah yang kedua kita belajar dari seorang bapak yang tetap merasa hidup bersama istrinya meskipun sang istri juga udah pulang ke rumah bapak 3 tahunan, lalu membesarkan 2 putrinya tetap dengan penuh cinta. Dan yang ketiga kita belajar dari seorang bujangan yang rambutnya udah putih semua, bagaimana seorang Romo Endra memaknai cinta. Dan yang terakhir kita belajar dari pasangan suami istri bahwa cinta itu terlalu universal untuk bisa dibahasakan. Kalau dilagukan sih masih enak ya Mas, tapi kalau mau diartikan cinta itu terlalu luas.
Maka kami Nafsi Gira hanya hendak mau mengajak, marilah kita memilih cara mencintai yang tepat. Saya ingat saya pernah ditanya sama salah satu kawan ya, "Ibu, oh kawan kok ibu ya?" Jadi saya ini punya anak lah, katakanlah begitu. "Bu, apakah cinta itu akan membawa aura kegelapan bagi orang-orang di sekitarnya?" Lalu saya katakan kepada si anak yang bertanya itu bahwa cinta itu tidak mungkin membawa aura yang negatif. Karena cinta itu hanya bisa kita dapat dari Sang Maha Cinta, Yesus sendiri. Yang mana kita diberi role model yang cukup jelas bahwa saking Allah mencintai manusia, Allah memberikan putranya yang tunggal itu untuk menjadi panutan. Tentu kita tidak harus melakukan hal yang sama seperti Yesus, bahwa itu terlalu ekstrim. Tetapi bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan yang bagi saya cukup basi di dunia ini adalah ketika orang mengatakan, "Hey, I love you," sampai mati. Setengah mati. Aku mencintaimu setengah mati. Bagi saya kemudian saya akan mengajak Anda semua untuk membalik itu. Bahwa melalui peristiwa Jumat Agung, itu bolehlah kita itu merasa bahwa kita ini dicintai sampai mati. Sehingga bagi saya akan terlalu hina bagi cinta itu sendiri apabila hanya dinikmati untuk kepentingan dan kepuasan pribadi. Dan cinta terlalu agung, sekali lagi saya katakan, untuk dinikmati secara personal. Karena Tuhan sendiri menumpahkan segala macam yang Ia tumpahkan dari atas kayu salib itu tidak untuk orang per orang, tetapi untuk semua orang yang Ia cintai. Maka episode yang terakhir Nafsi Gira ini akhir kata bahwa kami bertiga, kalau bahasanya Mas Yus itu adalah 3 pasak, bahwa kami adalah penopang dari perjalanan Nafsi Gira kini. Hanya ingin membagi kisah bahwa kami bisa sampai di tempat ini hanya karena ada cinta. Betul nggak, Mas? Betul. Karena kalau tidak ada cinta di antara kami, tentu saya sudah diusir pulang. Dan kami masih ada di sini juga karena cinta dari Anda semua yang senantiasa mendukung karya kami melalui berbagai macam tanda kasih yang boleh kami terima. Akhir kata, Esa, Yus. Elis. pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, senantiasa penuh rahmat dan berkah dalam. Berkah dalam. Dah. Dadah. Dadah.